Nah, baik, berikutnya adalah kita melihat di sini ada data yang dimasukkan ke dalam variabel, ke dalam memori ya. Nanti kalau saya ngomong variabel, saya bicara variabel berarti adalah satu tempat di dalam memori komputer yang digunakan menyimpan data. Data yang diolah oleh komputer secara mendasar itu dibedakan menjadi, jadi ada 3 tipe data dasar ya. Yang satu numerik atau bilangan ya, satu nilai. Yang kedua alfanumerik. Ini disebut alfanumerik, ini adalah alfabet dan numerik. Jadi semua data berupa angka disebut bilangan, disebut dengan numerik. Jadi ini adalah data yang bisa diproses secara matematis. Itu disebut dengan data numerik. Kemudian data alfanumerik adalah data yang sifatnya tekstual, yang di dalamnya ada bilangan juga, misalnya data nomor rumah, kan gitu. Nah, makanya disebut dengan alfanumerik, gabungan antara alfabet dan numerik. Nah, di dalamnya juga sebenarnya ada tanda baca juga. Nah, kita wakili dengan alfabet seperti itu ya. Atau di dalam ini kita kenal juga ada yang disebut dengan data karakter. Ini yang lebih dikenal luas ya. Nah, kemudian yang ketiga, data yang disebut dengan data boolean. Nah, data boolean itu adalah data yang hanya punya nilai 2 macam, true atau benar dan salah, false. Benar atau salah. Jadi hanya ada 2 macam datanya, true atau false. Nah, kalau kita menyatakan data numerik itu dengan menulis misalnya 28, 25,2 misalnya. Nah, ini adalah data-data numerik. Nah, data numeriknya bisa berupa bilangan bulat atau bisa juga data bilangan desimal. Ini tidak masalah yang mana saja. Nah, ini kalau numerik itu bisa dibedakan lagi nanti menjadi data bilangan bulat dan data bilangan desimal seperti itu. Bilangan bulat kita kenal dengan integer, ini desimal atau float seperti itu. Nah, kemudian kalau data numerik, alfanumerik atau karakter itu selalu ditulis dengan diberi apostrof, tanda petik. Misalnya Budi, ini data nama berupa Budi. Ini harus pakai apostrof menuliskannya. Jalan Siliwangi nomor 1, pakai apostrof. Ini untuk 1 kalau dinyatakan dengan ada apostrof berarti adalah alfanumerik, bukan numerik. Ini misalnya 23. Nah, data 23 ini adalah data alfanumerik. Kalau saya menulis yang 23, maka ini adalah data numerik. Kalau boolean udah jelas true atau false itu. Nah, nanti cara menyatakan true atau false di dalam bahasa pemrograman ada yang menyatakan 1 dengan 0 atau yang selain 0 seperti disebut true. Nah, itu nanti kita lihat pada saat kita mempelajari bahasa pemrograman nih. Nah, data-data ini kita harus masukkan ke dalam variabel. Nah, variabel. Jadi kalau kita menyatakan ada variabel yang untuk menyimpan nama, maka variabel nama
diisi dengan Budi. Ini alamat, ada variabel alamat diisi dengan Siliwangi nomor 1, seperti itu. Kemudian ada informasi umur. Nah, umur itu adalah suatu bilangan, maka kita masukkannya 23. Nah, kita bisa menyatakan ada nomor rumah dengan menyatakan 23 seperti ini. Artinya hanya keterangan saja. Nomor rumah kadang-kadang dikasih A, B, C seperti itu. Ada juga yang tidak pakai A, B, C-nya juga. Nah, ini tentang data. Kemudian dilakukan pemasukan data ke dalam variabel nama, variabel alamat seperti ini dengan proses assignment. Oke, ini operasi dasarnya ya. Jadi ada 3 macam. Nah, di dalam operasi dasar assignment itu hanya ada 2 macam. Jadi di dalam proses assignment itu ada yang disebut dengan proses inisialisasi. Proses memberi nilai awal. Jadi assignment itu dibedakan menjadi proses yang disebut dengan inisialisasi. Terus ada proses yang disebut mengganti. Ini proses assignment. Nah, inisialisasi adalah proses memberi nilai awal. Jadi misalnya P diisi dengan 5. Jadi P awalnya diisi 5. Kemudian P di sini diisi lagi dengan 6. Maka P yang ini diganti isinya. Jadi variabel P diisi dengan 6. Ini prosesnya ya. Jadi kemudian ada L, variabel L isinya 7. P diisi dengan L. Artinya variabel P isinya diganti dengan isi dari variabel L. Maka P di sini adalah berisi 7. Gitu.